Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Dewan Matkul Pertanian Modern ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemanfaatan agrokimia generasi baru untuk perlindungan tanaman. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami, yaitu ada Dara Puspitasari dengan NIM akhir 110, ada Ananda Fitrianta Susilo dengan NIM 113, ada Nabila Fairuz Solihah dengan NIM 120, ada Henggar Adimas S dengan NIM 125, dan ada saya sendiri Nihan Ayu dengan NIM 128. Lalu di sini ada penjelasan mengenai agrokimia. Agrokimia itu apa sih? Agrokimia adalah bahan kimia untuk pertanian. Dan biasanya fungsi dari agrokimia ini untuk membantu pertumbuhan dan menjaga keamanan tanaman guna mendapatkan hasil panen yang diinginkan. Lalu di sini ada klasifikasi dari agrokimia sendiri. Yang pertama, di sini ada pestisida. Pestisida ini biasanya digunakan untuk menghancurkan atau mengendalikan jenis tumbuhan yang mengganggu pertumbuhan dari tanaman utama. Dan biasanya contohnya ini ada organoklorin, organofosfat, karbamat, dan piretroid. Lalu ada insektisida yang biasanya untuk menghalangi serangga. Lalu ada herbisida juga yang biasa mengendalikan gulma. Biasanya contohnya gramoxone dan glisofat. Lalu di sini ada fungisida yang biasa menghalangi untuk tumbuhnya jamur dan contohnya ada mankosida. Lalu di sini ada algasida yang biasa mengendalikan ganggang dan contohnya ada dimanin. Lalu ada rodenisida yang biasanya mencegah penyebaran hewan pengerat seperti tikus dan contohnya yaitu klerat. Lalu ada moluskosida yang biasa mengendalikan tipe moluska yaitu siput dan contohnya ada slugit dan moristan. Lalu ada nematisida yang biasa untuk mengendalikan nematoda, contohnya spuradan. Lalu ada pupuk anorganik, yaitu senyawa kimia yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, dan biasanya yaitu pupuk NPK. Lalu di sini ada dampak positif dan negatifnya. Jadi dampak positif dari penggunaan agrokimia pasti membantu menyuburkan dan membasmi hama pada tumbuhan. Lalu digunakan agrokimia juga itu mudah dan cepat. Dan penggunaan agrokimia dapat meningkatkan produksi secara signifikan. Lalu dampak negatif dari agrokimia jika menggunakan terlalu banyak atau terlalu masif dapat meracuni tanamannya sendiri. Dan jika terlalu banyak juga, hama akan resisten yang tinggal di tanaman tersebut. Lalu, jika pengaplikasian agrokimia terlalu banyak, tanah dan air di sekitarnya juga akan tercemar. Lalu jika pengaplikasiannya terlalu banyak juga, itu akan mempengaruhi orang yang mengaplikasi, yaitu seperti iritasi kulit dan iritasi mata. Lalu, upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif tersebut? Yang pertama, bisa meminimalisir kehilangan unsur hara melalui runoff, erosi, leaching, dan volatilizasi. Selanjutnya, meningkatkan pengetahuan tentang tanaman dengan kebutuhan unsur hara. Yang ketiga, penempatan pupuk yang tepat. Yang keempat, memperhatikan kombinasi pupuk N dan P. Yang kelima, pengelolaan bahan organik tanah. Yang keenam, mengontrol pH tanah. Dan yang keenam, menangkap kelebihan pupuk sebelum memasuki aliran sungai. Nah, selanjutnya ada contohnya, yaitu ada insect growth regulator atau biasa disebut dengan IGR. Nah, IGR ini adalah insektisida yang meniru hormon pada serangga muda.
Apa sih perbedaan dari IGR dan dengan yang generasi pertama ini? Kalau generasi pertama ini bersifat racun kontak yang meracuni perut serangga hama sehingga dapat langsung membunuh hama serta dapat menimbulkan resistensi terhadap hama yang lebih cepat. Sedangkan insect growth regulator atau IGR mempengaruhi sistem hormonal serangga. IGR bekerjanya lambat dan serangga akan mati beberapa hari setelah diperlakukan dengan IGR. Oleh sebab itu, tekanan seleksi terhadap serangga hama juga lemah, sehingga timbulnya sifat resistensi dari serangga hama dapat dihambat. Contoh dari IGR ini, yang pertama ada diflubenzeron, ini menyerang pada Lepidoptera dan Diptera, melibatkan penghambatan produksi kitin yang digunakan oleh serangga untuk membangun kerangka luarnya, sehingga memicu larva serangga untuk berganti bulu lebih awal tanpa kerangka luar yang terbentuk dengan baik, yang mengakibatkan kematian larva. Yang selanjutnya ada halophenozyte pada Coleoptera, ini bekerja dengan meniru echidison, yaitu hormon yang mengatur pergantian kulit serangga. Yang selanjutnya adalah berupa contoh jurnal yang berjudul Uji Efektivitas Insektisida terhadap Hama Maruca testulalis pada bibit Malapari, Pongamia pinnata Elpier, oleh Benyamin Dendang dan Endah Suhaindah. Next. Pendahuluan. Malapari termasuk salah satu jenis tanaman pantai yang cepat tumbuh pada daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang rendah. Sangwan, Rau, dan Sharma 2010. Pertumbuhan Malapari di tingkat persemaian terganggu oleh serangan hama penggerak polong atau Maruca testulalis yang kerusakannya cukup serius. Hama ini dilaporkan menyerang polong tanaman kacang-kacangan seperti kacang kedelai. Testulalis pada tanaman kacang panjang memakan tunas, bunga, daun muda, dan polong muda. Terkadang larva juga memakan daun dan batang yang lembut. Kerugian yang ditimbulkan akibat testulalis perlu mendapatkan perhatian serius karena mempunyai inang yang sangat luas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian untuk menekan intensitas serangga yang ditimbulkannya. Bahan dan alat yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu bahannya berupa larva Maruca testulalis, bibit Malapari, insektisida yang terdiri dari 4 jenis bahan aktif yaitu chlorantraniliprol, monosultab, Bacillus thuringiensis, dan azadiratin serta aquadas. Kemudian alatnya berupa cawan petri berdiameter 9 cm, pinset, kertas tisu, dan sprayer. Rancangan metode yang digunakan yaitu merupakan rancangan acak lengkap. Digunakan 5 perlakuan dengan 3 ulangan, yaitu insektisida nabati azadiratin 5 gram per liter, insektisida biologis Bacillus thuringiensis 1 gram per liter, insektisida chlorantraniliprol 1 gram per liter, insektisida monosultab 0,5 mm per liter, dan kontrol berupa tanpa insektisida. Selanjutnya ada hasil yang diperoleh. Yang pertama ada pengaruh insektisida terhadap mortalitas larva M. testulalis. Bisa kita lihat di samping, yaitu hasil uji pengaruh jenis insektisida terhadap mortalitas larva M. testulalis setelah 7 hari. Perlakuan disajikan pada gambar 3. Perlakuan insektisida berbahan aktif
thuringiensis, azadirachtin, dan chlorantraniliprol dan monosultrap masing-masing efektif mengendalikan M. testulalis dengan tingkat aktivitas insektisida tergolong kuat. Untuk hasil yang kedua yaitu pengaruh insektisida terhadap penurunan intensitas serangan M. testulalis. Bisa dilihat di samping tabel 2, yaitu jenis insektisida yang paling tinggi penurunan intensitas serangannya adalah jenis monosultrap, chlorantraniliprol, dan B. thuringiensis. Pembahasannya, pengendalian M. testulalis secara in vitro dengan menggunakan 4 jenis insektisida memberikan hasil yang baik terhadap mortalitas larva. Yang pertama ada azadirachtin, diketahui dapat bekerja sebagai penolak makan atau antividan, menghambat pertumbuhan, menghambat proses scan di kulit, mengakibatkan abnormalitas anatomi, dan dapat mematikan serangga. Bahan aktif azadirachtin mampu mengendalikan beberapa spesies hama, yaitu ulat gerayak, kutu daun, dan kutu putih. Insektisida dengan bahan aktif B. thuringiensis merupakan insektisida yang mengandung bakteri yang menghasilkan protein yang dapat membunuh serangga. Insektisida dengan bahan aktif chlorantraniliprol merupakan salah satu jenis insektisida yang banyak digunakan petani untuk mengendalikan hama golongan Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, dan Isoptera. Mekanisme chlorantraniliprol yang bekerja secara translaminar dapat mengganggu saraf lambung serangga dan mengaktifkan ryanodin serangga yang dapat mengurangi ion kalsium intraseluler. Akibatnya serangga akan lumpuh dan mati. Selanjutnya, insektisida dengan bahan aktif monosultap merupakan insektisida sistemik racun kontak dan lambung. Insektisida ini berfungsi untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, kentang, dan padi. Mekanisme bahan aktif monosultrap berdasarkan sifatnya yaitu mematikan hama atau sasaran jika mengenai secara langsung tubuh hama, dan bahan aktif tersebut masuk ke dalam pencernaan makanan melalui kulit, mulut, atau trakea, kemudian diserap oleh dinding usus. Kesimpulan yang didapat dari jurnal ini adalah insektisida berbahan aktif chlorantraniliprol, monosultap, dan azadirachtin menyebabkan mortalitas larva M. testulalis sampai 100%, sedangkan B. thuringiensis menyebabkan mortalitas M. testulalis sampai 96,7%. Jenis insektisida yang mampu menurunkan intensitas serangan M. testulalis pada 2 minggu setelah aplikasi adalah chlorantraniliprol, monosultrap, dan B. thuringiensis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA Group atau Spada. Terima kasih.